Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di mata kuliah arsitektur komputer ya. Kali ini saya akan coba membahas terkait dengan pengantar arsitektur komputer ya. Jadi ini merupakan pendahuluan untuk memasuki mata kuliah arsitektur komputer yang sebenarnya ya. Baik, kita akan coba lihat. Yang pertama kita akan coba lihat dulu terkait dengan target yang akan kita capai untuk materi kali ini. Yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang pendahuluan arsitektur komputer. Kemudian yang kedua, eh, materi pembelajaran diantaranya adalah pengantar komputer, kemudian konsep organisasi dan arsitektur komputer, fungsi dan struktur komputer ya. Ini sesuai dengan yang ada di dalam RPS Sekolah Tinggi Teknologi Bontang ya. Ini materi yang pertama. Oke. Kemudian sebelum kita mengetahui lebih lanjut, lebih jauh terkait dengan apa itu arsitektur komputer, mungkin kita akan coba cari tahu dulu sih sebenarnya asal usul dari komputer ya. Jadi komputer ini merupakan bahasa yang diambil dari Yunani ya, bahasa Latin, yaitu to computer, to compute ya. Artinya sebuah alat yang akan dipakai untuk melakukan sebuah perhitungan begitu. Nah, kemudian ada juga dari tokoh nih tahun 1985 yaitu Blismer dan Sanders ya. Jadi dari Blismer ini mengemukakan terkait dengan definisi yang telah dibuatnya, yaitu komputer merupakan sebuah alat elektronik ya, sebuah elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas ya, diantaranya adalah untuk menginput, kemudian melakukan proses instruksi, kemudian menyimpan beberapa tugas, ya kan, kemudian menyediakan output dan hasilnya itu berupa sebuah informasi begitu. Nah ini menurut Blismer ya. Kemudian ada satu lagi ya, menurut Sanders ya. Jadi Sanders mengemukakan sebuah definisi ya terkait dengan komputer, yaitu merupakan sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data ya, yang sangat cepat dan tepat serta dirancang diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disiapkan dalam memori. Nah ini apapun definisinya, bahwa komputer itu memang merupakan sebuah alat ya, sebuah alat yang didesain, yang dibuat, yang digunakan untuk menerima sebuah masukan, kemudian memproses berdasarkan masukan dan menghasilkan apa yang diinstruksikan sesuai dengan masukannya tadi ya. Hasilnya tentu dalam sebuah informasi yang berguna untuk membantu kinerja manusia begitu. Nah, itulah istilah komputer ya di awal tahun 1985 gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang setelah kita tahu definisi sebuah komputer ya, kita akan coba cari tahu juga terkait dengan definisi sebuah arsitektur komputer ya. Jadi arsitektur komputer itu apa sih gitu. Nah, arsitektur komputer yaitu merupakan sebuah ilmu ya, bisa dikatakan begitu, sebuah ilmu dan sebuah seni untuk memilih ya, mengkoneksikan sebuah hardware atau komponen hardware untuk membuat komponen-komponen itu berfungsi yang sesuai dengan performa, biaya dan fungsinya. Artinya biar seimbang. Bagaimana caranya kita bisa merakit sebuah alat ya, sebuah alat yang mempunyai keseimbangan antara performa, fungsi dan biaya gitu. Nah itu merupakan sebuah seni ya. Jadi memang arsitektur komputer ini merupakan sebuah seni gitu. Nah ini bisa kita analogikan juga ya, untuk menganalogikan seperti kita membangun sebuah gedung ya. Ya, jadi ketika kita membangun sebuah gedung pasti ada beberapa hal ya
yang perlu diperhatikan, mulai dari persiapan apa saja yang harus dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, hingga capaiannya, tujuannya itu seperti apa begitu. Jadi sama, arsitektur komputer adalah kita membuat sebuah usaha ya, merakit komponen-komponen itu sesuai dengan tujuan dan biaya gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita analogikan ya, sebuah arsitektur komputer itu seperti kita membangun sebuah gedung ya. Nah, dalam membangun sebuah gedung pasti kita mempunyai sebuah perencanaan ya. Kita pasti mempunyai sebuah perencanaan. Nah, perencanaannya seperti apa ya? Jadi sebelum kita membangun sebuah gedung ya, pasti kita juga akan persiapkan dulu beberapa material ya, seperti ada besi ya, kemudian ada batakonya, kemudian ada kayunya juga ya. Itu merupakan sebuah tahapan pengumpulan material ya. Nah, kemudian di dalam perencanaan kita juga punya sebuah tujuan ya. Tujuan ketika kita ingin membangun gedung tersebut ya. Gedung tersebut dibangun punya tujuan ya. Di antaranya ada fungsinya, harus digunakan untuk seperti apa, kemudian biayanya, keamanannya ya, sampai dengan keindahannya itu juga semuanya diperhitungkan ya. Jadi mulai dari material, kemudian tujuannya, didesain, kemudian akan dikonstruksikan, akan dijadikan sebuah gedung ya. Apakah itu nanti bisa jadi rumah, ataukah perkantoran, ataukah apartemen ya, ataupun yang lainnya gitu. Jadi kita merakit sebuah komputer ya, istilahnya seorang arsitek komputer itu juga harus tahu betul, bisa menyeimbangkan ya, bisa menyeimbangkan antara tujuan, performa, kemudian biaya dan fungsi, itu harus benar-benar bisa seimbang ya. Jangan sampai nanti kita merancang komputer yang sangat handal sekali, tapi tujuannya hanya dipakai untuk mengetik ya. Jadi ya percuma juga gitu. Nah, nanti ke depan juga teman-teman akan belajar bagaimana cara merakit sebuah komputer yang dipakai sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, contohnya begini. Ketika kita ingin mendesainnya sebuah komputer yang akan dipakai atau digunakan untuk desain grafis ataupun editing video misalnya, pasti racikannya akan berbeda juga ketika komputer itu hanya dipakai sekedar hanya untuk mengetik ya. Pasti berbeda ya. Karena ketika nanti kita merancangnya dalam komposisi yang sama gitu, pasti biaya yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan fungsi yang ingin didapatkan gitu. Jadi kita juga harus sesuaikan juga dengan tujuan seperti apa, targetnya seperti apa ketika kita ingin merakit sebuah komputer begitu. Nah, vendor-vendor juga pasti akan berusaha keras bagaimana bisa melahirkan sebuah komposisi yang seimbang ya, antara performa, kemudian biaya, kemudian efisiensi daya yang dibutuhkan itu benar-benar pas begitu. Nah, ini yang semua perusahaan pasti berpikir keras untuk menghasilkan komposisi yang seimbang tersebut. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, ini analogi yang tadi kita analogikan, sebuah desain arsitektur komputer itu seperti gedung ya. Nah, ini bagaimana kalau definisi yang sebenarnya gitu. Nah, kalau definisi yang sebenarnya dalam mendesain sebuah arsitektur komputer ya, kita menciptakan sebuah keseimbangan ya antara teknologi, kemudian tujuan begitu, didesain, kemudian akan menghasilkan sebuah manufaktur ya, manufaktur sebuah alat, bisa berupa komputer server, bisa berupa HP ataupun alat-alat yang lainnya yang sifatnya di situ ditanamkan sebuah komputer di dalamnya gitu. Nah,
Kemudian kita pilih dulu teknologinya, kita menggunakan teknologi yang seperti apa gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kita merakit sebuah komputer ya, pasti kita juga harus ada nih teman-teman nanti mau basisnya menggunakan eh, komputer yang Intel atau AMD ya. Ini kita pikirkan juga ya. Teknologinya kita pengennya seperti apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga harus pikirkan menggunakan prosesornya itu yang Core i3, Core i5 atau Core i7 misalnya. Nah, banyak sekali ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang ada di dalam pasaran ya. Jadi kembali kepada kebutuhan kita ya. Kita ingin merakit sebuah komputer yang seperti apa. Nah, jadi sebuah arsitektur komputer ini memang kita istilahnya benar-benar harus berpikir keras ya untuk bisa menyeimbangkan sehingga mendapatkan sebuah komposisi yang ideal begitu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ya. Nah, kenapa kok ini perlu dipelajari begitu ya? Jadi, kenapa kok kita harus pelajari arsitektur komputer sehingga kok ini bukan hampir di setiap ya, memang ini di setiap jurusan teknik informatika pasti akan mempelajari yang namanya arsitektur komputer ya. Nah, ini penting karena sebenarnya semua bidang ya, hampir semua bidang kehidupan ini sudah benar-benar tidak bisa terlepas dengan yang namanya komputer ya. Nah, contohnya begini ya. Komputer itu seperti misalnya Intel, AMD, kemudian IBM ya. Mereka membuat desain sebuah arsitektur komputer. Ini memang mereka ingin menciptakan sebuah alat yang bisa mereka jual sehingga mendapatkan benefit yang cukup tinggi gitu kan. Nah, namun berbeda tujuannya seperti yang digunakan oleh pengembang software ya. Bagi pengembang software juga mereka belajar terkait dengan arsitektur untuk digunakan untuk mengoptimalkan software yang mereka buat begitu. Kalau bagi pengembang hardware ya pasti tentunya bagaimana mereka membuat sebuah alat yang efisien dayanya, kemudian performanya tinggi, tapi harganya murah. Ya itu pasti semua vendor berlomba-lomba untuk menciptakan hal tersebut gitu. Nah, kemudian dari arsitekturnya gitu kan, dari seorang arsitektur yang khusus memang mereka mengembangkan sebuah teknologi untuk menciptakan alat atau menciptakan sebuah komputer itu semakin lama semakin kecil ya. Nah, nanti di materi selanjutnya saya akan juga coba diskusi terkait dengan perkembangan komputer yang dulunya awalnya itu sangat besar ya. Kemudian sekarang itu sudah seukuran flash disk ya. Jadi sudah sangat kecil sekali begitu. Jadi semakin kesini semakin kecil bentuknya, namun performanya juga tidak kalah gitu. Kalau dulu mungkin seruangan ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya begitu. Nah, ini ada beberapa alasan yang memang komputer atau desain dari sebuah komputer itu memang benar-benar harus bisa dikembangkan ya. Karena memang setiap level perusahaan ya, setiap jenis perusahaan pengembang, entah itu hardware, entah itu software, entah itu desain, ya mereka menginginkan komputer itu semakin cepat gitu. Namun juga bagaimana caranya harga itu tetap bisa ditekan gitu. Nah, itu merupakan sebuah tujuan dari vendor-vendor yang sekarang ini bersaing untuk menciptakan komputer semakin kecil dan semakin efisien, dayanya itu sangat tinggi sekali begitu. Nah, sama seperti dulu mungkin kita akan kenal ya yang namanya AMD itu sangat panas sekali ya. Dulu memang panas memang ya. Cuman sekarang
semakin ke sini sudah semakin bagus ya. Bahkan untuk sekarang antara AMD dan Intel itu sudah mulai kejar-kejaran terkait dengan teknologi begitu. Jadi sejak munculnya Ryzen di dalam pasaran ya, sekarang sudah mulai mereka bersaing untuk menciptakan bagaimana sebuah CPU itu menjadi hemat daya namun murah begitu ya. Performanya tinggi ya. Nah, pasti yang akan diuntungkan juga kita semua gitu. Semakin murah biaya, performa semakin tinggi, maka pekerjaan yang ditangani pasti akan semakin lebih cepat begitu ya. Karena komputernya semakin lama juga semakin cepat ya. Mulai dulu belum ada atau mungkin hanya masih satu core ya, sekarang sudah banyak atau multi core ya, bisa sampai 16 atau bahkan lebih ya. Kalau misalnya memang untuk pekerjaan khusus ya, rendering itu pasti ada harga prosesornya aja bisa sampai lebih dari 30 juta begitu. Nah, makanya ketika kita ingin mendesain merakit sebuah komputer, tentu kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Pertama, kita harus tahu dulu kita merancang sebuah komputer itu mau digunakan untuk apa gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya dari rangkaian sebuah komputer itu hanya atau dasarnya itu bisa kita lihat 3 titik ya. Yang pertama adalah input, kemudian ada CPU, kemudian ada output ya. Jadi input itu merupakan sebuah perangkat yang terkait dengan masukan ya, memberikan masukan kepada CPU. Kemudian dari CPU dia akan memproses dari masukannya tadi menjadikan sebuah luaran ya. Nah, luarannya seperti apa? Ya, seperti layar monitor, kemudian printer, kemudian ada speaker, ada proyektor. Nah, ataupun yang lainnya ya, masih banyak. jadi untuk struktur komputer yang dasar ya itu hanya ada 3 ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat struktur komputer dari sederhana dulu ya. Kita nggak akan melihat langsung ke bagian rumit-rumitnya ya. Jadi silakan dilihat dulu bahwa apapun bentuknya komputer ya, entah itu HP, entah itu CPU, entah itu laptop ya, atau entah itu wujudnya adalah kalkulator ya. Nah, kalkulator itu juga sebuah komputer ya. Itu merupakan sebuah alat hitung begitu. Nah, pasti di dalam komponen tersebut terdiri menjadi setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama ada proses inputnya, kemudian di dalam alat tersebut ada pemrosesnya atau penghitungnya, CPU-nya gitu kan. Kemudian ada outputnya. Nah, kalau di dalam kalkulator contohnya outputnya apa? Ya, angka yang bisa kita lihat di situ ya. Angka itu menghasilkan luaran sesuai dengan inputan yang kita masukkan gitu. Nah, seperti itulah contoh sederhananya ya terkait dengan komputer atau mungkin struktur komputer dasar ya. Jadi ada input, ada CPU, kemudian ada output begitu. Nah, kemudian coba kita lihat lebih detail lagi ya. Sedikit masuk ke lebih hal-hal yang lebih detail lagi ya. Ya ternyata dari hal-hal tadi itu ternyata ada di dalam CPU itu ada beberapa pemroses ya. Yang diantaranya kita lihat ada input device, kemudian ada I/O port ya, kemudian ada output. Nah, kemudian I/O port ini akan terhubung dengan CPU, kemudian ada control unit ya, dan ALU ya, arithmetic logic unit. Nah, kemudian terhubung juga dengan memori ya. Kemudian memori itu bisa juga RAM atau bisa juga ROM ya. RAM itu random access memory, kalau ROM itu adalah read only memory ya. Jadi memori itu nanti juga mempengaruhi kecepatan di dalam memproses sebuah data ya. Nah, kemudian
mereka saling terhubung ya. Jadi kemudian antara I/O port, kemudian CPU, dan memori itu terhubung ke dalam sebuah jalur ya. Sebenarnya jalurnya itu hanya satu ya, hanya satu. Namun perlu diperhatikan. Jadi mereka terkoneksi ke dalam sebuah jalur kontrol bus ya. Nah ini digunakan untuk mengontrol ya, mengontrol sebuah jalur di mana penggunaan data dari bus dan address bus ini menggunakan jalur yang sama ya. Jadi supaya komputer itu bisa berjalan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh manusia ya. Ingat bahwa komputer apapun bentuknya, apapun modelnya, dia akan bekerja atau didesain bekerja sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh manusia. Nah, namun perkembangannya nanti di dalam sebuah komputer itu semakin ke depan maka akan ditanamkan sebuah kecerdasan buatan ya, di mana tidak lagi nanti mereka hanya sekedar menerima masukan, tapi juga mereka menerima atau mempelajari sebuah pola yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari pola-pola itu nanti mereka bisa belajar, bisa mulai mengenali, dan mereka nanti bisa memprediksi apa yang kita inginkan begitu. Nah, itu ke depan komputer sudah mulai ditanamkan kecerdasan buatan ya. Jadi mereka mempelajari pola-pola yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi semakin cerdas saja nanti komputer ke depannya. Nah, dengan begitu pasti pekerjaan manusia itu tidak lagi semakin berat ya, semakin ringan, semakin dimudahkan dengan dimunculkannya teknologi-teknologi yang baru ya. Jadi memang kita harapkan bersama komputer ke depan semakin cerdas ya. Bahkan sekarang pun ya sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan beberapa robot ya yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya, mulai dari manufaktur ya, kemudian robot yang dipertandingkan misalnya untuk sumo, kemudian bisa untuk yang lainnya gitu, banyak ya. Jadi sudah mulai kelihatan sekarang komputer itu sudah mulai banyak ditanamkan kecerdasan buatan ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa nih ya. Ada beberapa hal. Nah, ini kalau bagi yang belum tahu, ini adalah wujud dari mainboard ya. Jadi kalau misalnya kita bongkar CPU ya, CPU di dalam sebuah casing komputer, maka salah satu komponen yang akan kita jumpai diantaranya adalah mainboard ya. Nah, mainboard bentuknya seperti apa? Nah, seperti yang tertampil sekarang ini ya. Jadi sekarang ini merupakan bentuk atau wujud dari mainboard gitu ya. Oke, kita akan coba lihat beberapa hal terkait dengan mainboard ini ya. Jadi mainboard ini merupakan perangkat I/O ya. Kita akan bisa lihat di situ ada PS2 ya, PS2 ya, PS2 yang bisa kita gunakan untuk menggunakan mouse ataupun keyboard ya. Nah, ini mouse keyboard yang zaman dulu ya, sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Sekarang sudah menggunakan konektornya itu tidak menggunakan PS2 tapi sudah mulai menggunakan USB. Nah, kemudian ada lagi di antaranya ada HDMI ya, yang mungkin teman-teman sekarang sudah banyak dilihat ya. HDMI itu digunakan untuk ke display ya, ke display untuk ke monitor ya. Kemudian ada USB 2.0 ya, kemudian dan masih banyak lagi ya. Ada USB 3, kemudian ada LAN ya dan lain sebagainya. Ada sound card ya. Nah, itu juga beberapa komponen-komponen yang merupakan sebuah I/O ya. Jadi komponen tersebut digunakan untuk menangkap ya, menangkap masukan ya, masukan dari manusia gitu ya. Jadi apa ya yang ingin dikoneksikan ke alat tersebut gitu ya, ya sesuai dengan port yang tersedia ya. Masing-masing port fungsinya beda ya. Jadi sesuai dengan jenisnya gitu.
Oke, kita akan coba lihat ya selanjutnya. Nah, kita lihat nih, ini beberapa komponen ya. Jadi kalau misalnya nih kita bongkar ya, kita bongkar sebuah komputer, itu ternyata di dalamnya itu ada isinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam komputer itu ada komponen diantaranya pertama itu ada casing kan ya, pasti ya ada casing. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada mainboard. Ya mainboard itu nanti yang akan dipakai untuk menaruh alat-alat yang lainnya ya. Dia sebagai papan utama di dalam sebuah rangkaian komputer ya. Nah kemudian ada lagi power supply. Nah, power supply nanti fungsinya untuk apa ini? Nah, power supply nanti yang akan digunakan untuk memberikan suplai daya ya. Suplai daya kepada semua komponen yang ada di dalam komputer. Nah, kemudian selain ada power supply ada apa lagi? Ada prosesor ya. Nah, prosesor ini merupakan sebuah otak ya, merupakan sebuah istilahnya core-nya ya atau intinya pemrosesnya untuk semua rangkaian yang ada di dalam sebuah komputer ya. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada RAM ya, Random Access Memory. Nah, ini memori yang digunakan untuk mengolah ya, mengolah data-data. Cuman perlu diingat bahwa memori yang di sini sifatnya adalah volatil ya. Volatil itu ketika nanti listriknya mati, nah maka dia akan hilang. Nah, oh ya, kemudian di sini masih ada yang kurang lagi satu, yaitu diantaranya hard disk ya. Nah, hard disk belum masuk di sini ya. Belum saya masukkan ya. Ada hard disk, ada satu komponen lagi yang namanya hard disk ya. Nah, itu karakteristiknya berbeda dengan RAM ya. Kalau misalnya RAM itu temporary, sementara begitu. Kalau hard disk itu nanti sifatnya permanen ya. RAM ketika nanti listriknya mati, maka data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang ya. Tapi kalau di hard disk tidak, dia lebih permanen di sana. Listriknya mati, data akan tetap terjaga di dalamnya ya. Jadi akan aman gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada VGA. Nah, VGA ini merupakan sebuah bagian yang ada di dalam komputer yang digunakan untuk apa namanya istilahnya memvisualisasikan ya, memvisualisasikan atau istilahnya video graphic adapter ya. Jadi memang digunakan untuk berkaitan dengan visualisasi ya, terkait dengan gambar gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi di dalam komponen komputer? Ternyata ada keyboard ya. Nah, keyboard ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk papan ketik gitu ya. Papan ketik yang difungsikan untuk memberikan masukan ke dalam sebuah komputer untuk menjalankan sebuah proses ya, instruksi. Nah, ingat bahwa komputer tadi dibuat untuk membantu pekerjaan manusia ya. Jadi sesuai dengan apa yang diketikkan di situ, maka komputer akan memprosesnya begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada monitor. Nah, monitor itu yang digunakan untuk melihat hasil dari pemrosesan yang sudah dilakukan oleh CPU. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada mouse. Nah, mouse digunakan untuk apa? Ya, untuk inputan juga gitu. Jadi untuk mouse itu digunakan untuk menggerakkan pointer ya. Nah, jadi kita akan tahu apa yang akan kita pilih lah di situ, nanti kita bisa gerakan dengan mouse begitu. Nah, ini ada merupakan semua itu komponen penyusun dari sebuah PC ya. Nah, jadi ketika kita nanti menentukan komponen-komponen tersebut ya, kita harus benar-benar perhitungkan ya. Karena tidak asal ya, tidak sembarangan kita langsung menata atau membeli komponen kemudian kita jadikan jadi satu ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan betul serinya apakah sesuai, antara prosesor dan chipsetnya apakah RAM-nya sesuai ya, karena banyak sekali serinya ya, banyak sekali jenisnya, jadi perlu ilmu terkait dengan itu ya. Nah, nanti kita akan coba ulas juga dalam mata kuliah arsitektur komputer ya. Jadi komponen yang seperti apa,
kemudian pasangannya seperti apa ya, pasangan yang cocok untuk komponen tersebut. Nah, nanti kita akan ulas di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita akan ulas nanti semuanya gitu, insya Allah ya. Nah, kemudian tentunya dalam memilih semua komponen ini perlu teman-teman pertimbangkan juga keuangan dan fungsinya ya, fungsi yang ingin ditargetkan ya. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai membeli sebuah komputer yang hanya digunakan untuk ketik-ketik, tapi kita membeli Core i7 misalnya ya, ataupun Ryzen Threadripper ya, yang harganya prosesornya aja lebih dari 10 juta gitu. Nah, itu ibaratnya itu overkill lah ya, overkill dan nggak mendatangkan banyak manfaat gitu kan, hanya buang-buang duit aja gitu. Kalau misalnya kita hanya ingin untuk mengetik-ngetik ya kita sesuaikan, misalnya kita pilih ya prosesornya menggunakan Celeron misalnya, atau dinaikkan sedikit ke misalnya Core i3 misalnya. Nah, ya kita sesuaikan lah ya dengan target yang ingin didapatkan sampai sejauh mana sih gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu maka kita akan bisa merumuskan kira-kira seperti apa rangkaian yang cocok dengan kebutuhan kita gitu. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.